Halo teman-teman semua di rumah, kembali Halo. lagi dengan Kita di Terongi Gosong. Yang panas kita gosongin. Yoi. Ya, kali ini kita ada bintang tamu ya. Iya, bintang tamu spesial ini. Episode ketiga kita membahas tentang Jakarta dan Bekasi. Apa tuh kira-kira? Jakarta ini bukan pantun tapi Jakarta Bekasi. Bukan cakep Jadi ya? bukan cakep. Jadi itu Cikini ke Gondang Dia gitu kan bedanya. Belum. Jadi kita akan bahas soal yang kemarin ada banjir ya musibah banjir di Bekasi terutama Jabodetabek ya. Jabodetabek. Nah, ini di sini sudah kita datangkan langsung Dari ya kan. lain. Dari bulan lain. Kasih kan orang-orang Ini adalah orang-orang pilihan ini, orang-orang pilihan ya kan. yang keluar menerjang panasnya. Betul. Nah, Sampah ini. ya, perkenalkan langsung kita Bang Samsul. Beri tepuk tangan buat Bang Samsul. Bang Samsul ini adalah anggota LPBINU. LPBINU boleh diceritakan? Itu adalah sebuah lembaga penanggulangan bencana dan perubahan iklim Nahdlatul Ulama. Nah, satu badan lembaga dari NU. yang konsennya di Penanganan bencana. Bencana alam. Oh. Mungkin boleh dicek. Seperti damkar gitu, beda Bang? Beda. Oh beda. Kalau damkar kan biasanya nangkep biawak. Langsung aksi ya. Bang? Langsung iya. Kayak BPDE, BNPB, ya. BNPB, Basarnas. Itu kalau LPBI itu kostumnya apa sih? Maksudnya kayak maksudnya kan kalau inter seragam negara. kayaknya kurang Yang jelas bukan NU. Liar banget gitu loh. Dan Abu, yang jelas bukan kostum NU ini. Bukan kostum MU. Yuk. Sobo. Ini kan MU. Iya. Boleh sih, Kak. Oke, mungkin langsung aja ceritain kenalan singkat ke teman-teman di rumah apa itu lembaga Penanggulangan bencana dan perubahan iklim Nahdlatul Ulama. Dan perannya apa aja ketika kemarin terjadi bencana banjir di Bekasi khususnya kemarin kan sebagai ini. Kemarin juga ada banjir-banjir di Sukabumi itu kan termasuk ya kita. Iya, kebetulan LPBI turun juga ya Bang ya. Iya, nah itu boleh diceritakan Bang hari pertama, hari kedua yang dialami. Ya, jadi LPBI itu kan lembaga dari badan otonom dari EKU yang konsen di bidang bencana dan perubahan iklim. Kemarin itu lembaga LPBIM itu relawannya turun di beberapa titik termasuk di Sukabumi, lalu kemudian Pekalongan, Bekasi, Kabupaten. Nah, kemarin di Kabupaten Bekasi kita itu betul langsung melalui banjir kabupaten dan kota terjadi 3 kecamatan. Kalau untuk kota itu malah jadi 6 kecamatan. Yang paling besar itu di daerah saya. Pas tempat tinggal saya, Pak. Waduh, Jatirasa. Berarti rumah Bapak berarti ya. Kebetulan rumah saya itu datanya tinggi. Oh. Jadi orang banjir gede pernah. Sama di lantai ya. Itu kami turun dalam kondisi puasa begini, air rawan dibersihkan khususnya fasilitas ibadah masjid Musola. Iya. Yang bisa untuk mengungsi ya Bang ya. Iya. Terus membantu pengungsi makannya, Sahur. Kemudian LPB juga turun menyumbangkan mesin sedot. steam air, mesin solar. Oke. PGP dan di Kabupaten Bekasi. Oke. Relawan kami turun itu lebih dari 18 orang selama 4 hari berturut-turut. 4 hari berturut-turut itu boleh diceritain sedikit Bang, hari pertama sampai hari keempat tuh gimana? Karena memang curah hujan lokal tinggi dan kiriman dari Bogor juga Bogor juga tinggi dan lokal Bogor tinggi sehingga KWT Keas dan Kileksi itu Meluap ya, melebihi kapasitas. Sehingga melebihi tanggul yang sudah ada. Perihal tanggul itu tahun kemarin sudah ditinggiin 3 meter. Nah ini sebit tanggul.
Iya, iya, iya. khususnya di PGP. Itu di Bekasi itu ada korban jiwa nggak? Enggak ada, yang ada itu di Bogor, Sukabumi. Nah, itu ada cerita di Sukabumi tuh, di apa namanya tuh, di Ologon Ratu. Jadi ada keluarga. Jadi suaminya itu kalau nggak salah nih ya, itu penjual telur apa gitu kan. Pedagang lah, ada seorang ya. Yang Istrinya sama anaknya tahu nggak dikunci loh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. itu benar-benar Itu luar biasa sih. Maksudnya kok tega banget gitu. Iya, iya. Jadi dikunci. ya di sosmed. Sempat Tahu-tahu viral ya? Viral. Iya. Itu banjir. Warga-warganya juga marahin yang suaminya ini. Ibaratnya membiarkan lah. Iya, iya. Bukan lalai sih sebenarnya. Itu membiarkan. memang pembiaran. Iya, itu luar biasa. Cuma nggak tahu nih, ini prosesnya kayak gimana nih? Apa Kemarin begitu udah aja atau ditangkap tuh. hukum apa nggak paham nih? Itu udah diproses. Tapi kalau aku penasaran nih, mungkin dari lembaga LPBI. LPDNU ini sebelum ada fenomena bencana banjir di awal tahun ini, sebelumnya udah ada emergency action atau kayak prosedur emergensinya belum? Kan ini kayak fenomena banjir ini emang tahunan ada, tapi kan yang sebesar ini mungkin kayak sekitar 5 tahun atau 6 tahun sekali gitu. Sudah ada persiapan memasang dan lain sebagainya gitu belum, atau Atau memang sebenarnya udah siap gitu? langsung, maksudnya atau bergerak spontan aja gitu. Semua kayak gitu, apakah ada prosedurnya dari sebelumnya udah nanti kalau ada emergency bencana sebagai ini tiba ada di Relawan LKB itu kan ada di masing kota kabupaten seluruh Indonesia. Jadi kami itu sudah siap jika ada banjir, teman-teman LPBI termasuk Bagada Banser, kemudian Tapsea, itu semua itu bergabung jadi relawan Edu Peduli. Jadi Edu Peduli hadir semua di situ untuk membantu masyarakatnya apa mas? Sebelum itu kita juga melakukan mitigasi itu pada warga, edukasi terhadap bahayanya limbah, itu kan termasuk kontributor terbesar itu penyebab banjir itu ya Limbah ya, sampah dan limbah ya. limbah terus banyak ya penyebab banjir itu bukan hanya itu air yang tinggi, tapi kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan lain-lain sangat dini. Hal-hal sehari-hari ya. Sehingga BBI itu turun bukan hanya di saat banjir aja, belum banjir pun kita juga melakukan edukasi. Iya, edukasi ya. Para mitra usaha NGO, teman-teman yang ada di NDMC dan lain-lain itu bisa turun ke Bekasi untuk mengedukasi masyarakat terhadap tata kelola sebelum banjir dan sesudah banjir. Jadi Oke. itu rehab rekonnya juga kita kawal. Sebelum banjir juga kita kasih ini arahan KPUI masukan. Jadi bagaimana caranya menghindari banjir, tapi prioritas kita salah satunya adalah bagaimana caranya ibu yang sudah rentan untuk diungsikan dulu, dia balika, kemudian istri, kemudian itu sih di sini kebetulannya ada masyarakat yang memang di daerah-daerah tertentu potensi bencananya tinggi, gitu kan. Kemarin sempat kita lihat juga videonya pas waktu mobil LPBI atau mobil Banser datang itu, ya saat Kornas, itu sangat sangat antusias karena memang jadi dirindukan lah. Ada mobil Satkornas nih, pengungsi itu langsung nyerbu lah lalu tajir luar biasa sih emang. Paling cepat itu teman-teman Edu Peduli itu langsung turun ya. Ya kita bikin kelompok, terus bikin semacam koordinator, bikin posko, terus kita menggalakkan penggalangan dana. Lalu kemudian kita mikir bagaimana nanti pengungsi ini sawis pendapat sebelum negara turun ya, pemerintah turun ya. Iya. Hari kedua baru pengungsi itu sudah ngasih hadiah sama negara, makannya, tempatnya, saling isi ya. Saling isi. Dan bahkan turun terlebih dahulu ya LPBI ini ya. Kita terlalu bekerja sama dengan PNBP dan Basarnas.
Oke, very nice ya. Kalau di Jakarta sendiri dan Abu, Kalau- gambarannya seperti apa kemarin Pak Sokya? Kalau Ini Jak- penyintas iya. nih, penyintas Penyintas. banjir ya. Jakarta kayak Bekasi. Enggak. Kalau Jakarta itu cuma Cuma ada beberapa lokasi, iya. Kayak di Kalibata. Kalibata, ya kemarin debit airnya tinggi banget itu. Sampai Tapi langsung surut sih. langsung turun. Oh, Karena memang mungkin dari beberapa tahun silam Jakarta tuh udah mengadakan investigasi, kemudian melakukan prosedur tanggap banjir gitu ya. Gorong-gorong juga beberapa tahun ini semuanya didalemin lagi, kemudian rumah-rumah yang sekiranya biasanya terkena banjir itu lebih selatan untuk ditinggikan. Kita juga salah satu strategi upaya pemerintah yang atau diapresiasi gitu. Iya, benar-benar. Aku ada kepo satu sih, mungkin tadi ngomongin soal relawan NU gitu. Aku sebagai Gen Z gitu, aku sejauh ini penasaran gitu apakah Gen Z pemuda NU ini banyak gitu yang tergabung menjadi relawan, menjadi LPBI iya, terutama ya. yang ikut peduli menyalurkan aksi sosialnya sebagai Nadiin gitu, sebagai masyarakat NU gitu. Kira-kira ada berapa banyak gitu? Jumlah relawan di masing-masing kota kabupaten itu kalau untuk Bagana dan Seribu ya satu kota itu lebih dari 50. Kita dengan LBBI itu 25. Karena di Bagana dan di LBBI itu ada unit kerja lain, di antaranya BSN, Bank Sampah Nusantara, itu memang khusus concernnya ngurusi sampah. Itu termasuk LPBI juga. Bank Jadi sampah ini. PIC ya, ada PIC ya. Saya malah baru dengar ada bank sampah. Oh ya, menarik. Di situ juga ada ini lembaga memang khusus nanganin unit kerja yang memang khusus nanganin bencana dan perubahan iklim, NCET gitu, dan namanya Bangsa Nusantara. Sehingga kita gabung semua itu. Simannya yang menyiapkan makanannya, Dapur umum ya. ya, dapur umum. Nah, kami relawan itu. Tapi LPBI ini juga melakukan regenerasi ke generasi-generasi berikutnya kan Bang ya? Iya. Kita ada pelatihan Ya. Pelatihan bekerjasama dengan PPB jadi fasilitator, pesertanya dari LPBI. Oke. Ya, LPBI itu secara standar sudah Sesuai dengan standar nasional ya. Jadi ada pelatihannya juga ya. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung jadi relawan. Iya, jadi memang udah ready ya. Iya. Nah itu mungkin karena ini bagian juga dari kemajuan zaman juga. Mungkin dulu awalnya peduli akan lingkungan itu masih belum terkoordinasikan dengan baik gitu. Sekarang mulai banyak ya Iya, edukasi. tapi sekarang mungkin karena adanya KBI ini menjadi suatu lembaga yang terintegritas gitu. Akhirnya aku juga melihat di beberapa wilayah itu yang tambak itu semakin banyak gitu. Kayak kemarin juga ada sempat penghargaan kepada Banser yang Iya. yang Awat. Rianto Awat. iya. Iya. Jadi supir ambulan, pengantar jenazah, kemudian ada beberapa Banser yang memang dia siap-siap Ranjau jauh Paku. Iya, ranjau paku dan sebagai pelindung masyarakat dari hal-hal bencana-bencana alam yang tidak bisa kondisikan di luar dari manusia gitu. Itu mungkin juga bagian dari kemajuan kita juga sebagai NU gitu ya, Pak ya. Ini harus kita apresiasi banget. Iya, harus tepuk tangan sih. Salut, angkat topi buat LPBI NU, khususnya Pak Samsul ini dan Bagana. Iya kan? Nah, saya baru tahu nih ada bank sampah loh, bener. Oh, iya Ini itu. harus bener. Kalau ini Bang Samsul. Tapi jangan salah, bukan Samsung yang itu ya. Nazar Samsul. Mana? Enggak, ini Manchester City kok. Iya. Kalau itu saya nggak ikut-ikutan. Iya. Iya, padahal baju udah kayak mewah kan. RI setengah ini ya kan. Justru itu bang, saya nggak ikut-ikutan. Iya, siap. RI setengah ini. Ya, oke. Iya, satu lagi mungkin ini juga apakah ini juga bagian dari strategi yang dilakukan oleh LPDI FU terkait kalau bencana-bencana alam kayak banjir, longsor dan lain sebagainya itu kan tidak jauh-jauh dari
apa rekayasa manusia ya, maksudnya kelakuan buruk Mas ya, dari nggak Safa udah dijelasin, ada Bang Safa, ada edukasi masyarakat terkait bla 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 bla. Ini ada sesuatu yang tidak bisa dijamah oleh masyarakat, yaitu terkait amdal properti. Kayak kemarin yang di Bekasi mungkin teman-teman lihat itu ada seluas itu properti yang baru dan semuanya halal bebas. Perumahan itu ya. Perumahan Ya itu. luar biasa. Inisial aja ya, namanya A titik H H. Nah, Hill. Ada hanya gua dong Ahmad. Oh apa deh? Apa bisa? Oh di Bekasi. Di kabupaten. Nah, coba Bang dicek Bang properti yang mana itu Bang. Iya kan? Itu kan bagian dari ini juga apa namanya, kalau ada air yang menggenang di situ dengan ketinggian lebih dari 3 meter itu kan pasti bertanyakan gitu. Iya. Apakah itu memang sebenarnya harusnya tempat air? Iya. Oh. Iya kan? Air kan nggak pernah pulang tidak pada tempatnya gitu. Sama kayak gajah. Ini teori SpongeBob atau apa? Tempatnya air. Bukan ya? Mungkin kalau teman-teman tahu gajah itu punya map. Oh, iya. Selama ribuan tahun dia bahkan tinggal jalur gitu. Iya, iya, Cuman iya. kalau dia jalan ke rumah warga berarti itu dulu sempat dia jalan gitu kan. Iya. Tempat dia bermigrasi. Ah. Nah sama dengan air gitu. Dia kalau sampai ke tempat itu dipertanyakan apakah itu dulu Rumahnya. rumahnya Air. saya apa air meresap jadi ada properties situ. Ini juga jadi pulang gua kemana ya? Iya. Jadi tempat tinggal orang. Tapi dia juga nggak bisa pulang kemana-mana, jadi mohon maaf harus tinggal bersama-sama di situ. Oh Iya. iya. Ini seperti satu series di itu ya bikin di Batam ya. Iya. Iya. Di Batam tuh kena banjir gitu kan. Ini sebenarnya nggak bisa saling menyalahkan, tapi apakah ini juga bagian dari langkah yang dilakukan oleh LPB? Atau mungkin ada bidang lain. Iya, yang menyalurkan komunikasi antara masyarakat dengan korban ini yang apa namanya, masyarakat dan pemerintah yang sebagai jembatan kepada development pengadaan properti itu kan juga bagian dari perilaku manusia yang tidak bisa kita hindari. Iya. Ini korban-korban banyak banget, ada curhat-curhat di medsos. Iya. Aku baru kemarin beli gada-gada gitu. Iya. Ini, Pak. Itu ada yang curhat gitu juga nggak Bang ketika di lokasi? Iya, ada Banyak ya? banyak. Saya katanya nggak baikir, kok tiba-tiba baikir. Oh, kayak kena prank gitu ya? Di iklannya. Iya. iklan rumahnya. Iya. Padahal iya. Ini katanya banjir karena kalinya jauh lah buat. Oh. Karena memang yang beriker rata-rata kan ini. Pendeka. Dan juga milenial, anak-anak muda juga banyak ya, Bang? Mungkin ya. Baru nikah. Oh. Itu banyak. Wah, ini harus diperhatikan nih teman-teman yang muda ya. Udah hampir berendam sama rumahnya. Tinggal atapnya. Masya Allah. Ini berarti harus kita kasih pesan-pesan buat anak muda. Ketika beli rumah nanti harus hati-hati, Bang. Iya. Iya kan? Terutama ketika di Bekasi dan Sumatera. Ada danja ya? Oke. Kabupaten Bekasi ada Oh, dua, Kabupaten oke. Bekasi dan Kota Kota Bekasi. Bekasi. Oh, oke. Iya. Oke. Kalau gitu kita langsung masuk ke sesi berikutnya aja ya. Oke. Mungkin kita. Tapi ada satu hal lagi yang mau ditanyain nih. Oh iya, apa? Ya, sebagai closing. Mitigasi yang dilakukan LPBI terhadap kondisi iklim hari ini kan kondisi iklim ini tidak hanya jadi concern nasional ya, tapi juga internasional, dan NU sebagai salah satu lembaga yang memang besar gitu ya, itu artinya LPBI ini bisa menjadi salah satu banom yang paling konkret dalam menghadapi urusan climate change dan lain sebagainya. Ini bentuk konkretnya NU lah LPBI ini. Nah, mitigasi yang dicanangkan oleh LPBI ini selama ini apa Bang? Misalnya ada priority, misalnya ada 3 poin prioritas LPBI atau seperti apa, bisa di-share ke teman-teman. Selama ini LPBI itu melakukan riset, kemudian observasi terhadap industri manufaktur yang memang punya tanggung jawab kontributor terbesar terhadap perubahan iklim. Sehingga kami kerjasama dengan pemerintah supaya pemerintah melakukan proses-proses yang memang sudah tanggung jawab dan ranah pemerintah. Industri manufaktur itu yang memang selama ini sangat berperan menjadi kontributor perubahan iklim.
kedua ya perubahan iklim bukan hanya itu saja, termasuk kembangan dia, terus alih fungsi lahan itu kan udah bagian dari perubahan iklim. Termasuk limbah plastik, perubahan elektrik, hingga selalu turun ke pengurus tingkat cabang maupun wilayah melakukan Penyuluhan, edukasi ya. kepada mereka kerjasama dengan pemerintah bahwa pentingnya kita menjaga lingkungan karena kalau alamnya sehat, airnya sehat, kondisi juga sehat, Manusianya juga sehat. Masya Allah, luar biasa. Ya. Lihat ini ya, nyawa Pak. Betul. Kalau sampai ada korban itu kan juga berarti kita sedang tidak baik-baik saja juga. sama-sama merasa bertanggung jawab. Betul. Gitu. Iya. buruk, kualitas air di buruk kan Nggak baik, iya. Mandi. Iya. Karena nggak semua masyarakat itu mampu membeli air yang benar-benar bersih, Iya, kemasan betul. dan lain sebagainya. Iya. Kata-kata khusus Bang Samsul hari ini ya kan untuk generasi muda terutama. Ya kan? Boleh ngadep ke kamera sana Bang Samsul ya. Ya, jadi kata-kata khusus hari ini ya kan? Pesan-pesan khusus untuk generasi muda terutama tentang untuk menjaga supaya tidak terjadi perubahan iklim dan seterusnya. Nah, itu kata-katanya apa hari ini? Silakan disampaikan Bang Samsul. Kata-kata hari ini Mas Samsul. Yang tadi itu. Ya. Kayak yang air dan manusia tadi itu. Jangan buang sampah sembarangan. Oke. Itu pertama. Oh, banyak nih. Yang kedua, dari hal-hal yang kecil kita kebiasaan kita sehari-hari, jangan buang bloknya larangan, terus kurangi sampah plastik, konsumsi plastik. Nah, itu karena kalau bukan dari anak muda ini kan Siapa lagi? itu kan Oke. yang mau prihatin terhadap perubahan iklim. Iya. Jadi cintailah lingkungan Tentang lingkungan, dan maka alam akan mencintai kita. Yo, itu. Oke, itu kira-kira tentang banjir dan akhirnya ada pesan-pesan yang keluar dari Bang Samsul. Iya. Aku barusan pesan untuk anak muda nih. Aku yang benar-benar Gen Z di sini di antara teman-teman yang lain yang benar anak muda aku. Iya. Nah, mungkin aku juga boleh titip pesan juga kalau nanti Bang Samsul dan teman-teman di LTB di NU bisa menyampaikan ini kepada pemerintah gitu ya. Yang bisa menjaga lingkungan itu kan mungkin masyarakat, tapi sebagai pemerintah ini sebagai pemegang sistem harus juga sama-sama jangan sampai yang meloloskan peraturan-peraturan atau izin-izin yang justru malah sebaliknya gitu. Betul. Tenang, ada Bang Samsul yang akan jaga ya. Iya. Iya. Bang Samsul Iya. pesan ini harus kita sampaikan. Betul. Jangan kita cuma cuap-cuap di sosial media tapi kita akhirnya nggak tahu nih aksi cuap-cuap ini akhirnya kemana. Gitu. Iya, betul. Kita memang harus. Pokoknya kalau ada banjir ingat Bang Samsul. Bikin call center ya. Bikin call center ya. Makanya call center nggak dari Samsul 008 gitu ya. Tanggap darurat bencana. Oh. Nanti di bawah. Ditulis di bawah ini Bang ya. Oke. Oke, nih sedikit closing. Aku punya pertanyaan. Banjir apa yang disukai anak muda? Anak muda. Iya. Apa ya? Anak muda, ibu-ibu boleh deh. Banjir apa, Bang? 3, 2, 1. Banjir gangguan. Bisa juga. Bener, dikit lagi bener. Banjir Apa ya? diskon akhir tahun. Oh, iya. Di caburin dia dimanapun itu mungkin kayak akhir-akhir ini jadi masyarakat konsumtif itu tuh Terrecall ya. Iya, yang Ayo belanja gitu ya. Yang baru mulai punya rumah sendiri, baru bisa jajan duit sendiri, langsung nilai konsumtifnya tinggi. Mungkin itu juga bagian dari ini sih, penyumbang banjir juga ya, kita buang sampah dan lain sebagainya. Kita juga harus sama-sama sadar diri gitu ya akan hal-hal tersebut. Terima kasih Bang Samsul. Terima kasih Bang Samsul dan juga Dan Abu. Yoi. Jangan lupa teman-teman yang udah nonton video ini klik subscribe, jangan lupa like, comment, dan Betul. share video ini. Oke, dadah.